Hakim tunggal dalam pra-peradilan tersangkanya Hasto memutuskan menolak semua permohonan dari pihak Hasto Kristianto. Itu artinya KPK segeralah bekerja dengan cepat. Putusan nomor 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas Suta khusus yang mengadili permohonan pra-peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Hasto Kristianto beralamat di Villa Taman Kartini Jalan Geraha Asri 6 Romawi Blok G 3 Romawi nomor 18 Kota Bekasi mengabulkan eksepsi dari termohon. 2. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus. Segera bekerja dengan cepat, bahwa apa yang sudah dilakukan KPK sudah berada pada rule-nya, berada pada jalurnya, ya. Dan saya rasa KPK masih adalah baju orange kan, atau rompi orange-nya, ya. Kasihan tuh si Hasto, jangan sampai lagi dia nangis-nangis lagi kayak dulu. Kasih, bagilah itu baju sama dia, biar kebagian dia, ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang menjadi logika bagi saya? Hasto itu adalah turut serta seperti yang dituduhkan oleh KPK. Analogi selama ini ketika Hasto dinyatakan tersangka, dia mengatakan akan membongkar kasus-kasus. Nah, di sini benar terlihat bahwa Hasto adalah bagian dari pelaku kejahatan korupsi di negara ini. Kenapa saya katakan begitu? Dia mengatakan akan membongkar kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus para pejabat. Itu artinya bahwa selama ini berarti dia telah menutup-nutupi kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran hukum para pejabat yang mungkin itu adalah kasus-kasus korupsi. Ya. Jadi seolah-olah dia kumpulkan itu semua untuk menjadi alat negosiasi bagi dia kelak kalau kasus yang berhubungan dengan Harun Masiku dibongkar kembali. Nah, ketika dia dijadikan tersangka, dia menyatakan saya akan bongkar kasus-kasus para pejabat. Nah, disinilah, dan dia sudah mengatakan bahwa bukti-bukti itu ada pula dia kirimkan, disimpan oleh si Bukonenya itu, si Bukone yang CS-nya Hasto itu di Rusia. Ya, dia tidak percaya sama Bu Mega dalam tanda petik. Kenapa saya katakan begitu? Buktinya dia lebih percaya Kone untuk menyimpan rahasia kalau memang ada di Rusia. Nah, seperti contoh ya, seperti gaya-gaya orang yang kena tilang di jalan lah, ini gaya Hasto ini ya. Seseorang yang kena tilang di jalan tol, contohnya masuk jalur darurat, tiba-tiba kena tangkap sama patroli jalan tol. Apa kira-kira jawaban dia? Karena banyak peristiwa di jalan tol itu, para pengemudi mengikuti ketika ada para dalam tanda petik ya, yang menggunakan rotari atau plat-plat pemerintah yang melewati jalur darurat. Nah, tiba-tiba mereka bisa lewat, orang sipilnya bisa ketangkap. Nah, apa yang akan dikatakan orang sipil itu? Nah, itu Pak, itu salah Pak, kenapa tidak ditangkap? Kenapa saya yang ditangkap? Mereka bisa bebas. Nah, itu memang benar apa yang disampaikan itu, kenapa mereka tidak ditangkap. Betul. Yang menangkap itu petugas tersebut, tapi tidak ditangkap, kenapa saya ditangkap katanya.
Karena apa? Dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Tetapi karena dia yang ditangkap, maka dia mengatakan kenapa yang sana yang nggak ditangkap, kenapa saya doang. Nah seperti itulah ya. Kalau dia ditangkap, ditersangkakan, saya akan bongkar bahwa ada pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan. Saya akan bongkar semua itu, katanya. Ya silakan dibongkar. Kalaupun itu dibongkar bukan berarti dia tidak bersalah. Justru akan menambah kesalahan dia bahwa dia telah melindungi orang-orang atau pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan. Nah, itulah seputar di situ. Kita kembali ke pra-peradilan, ya. Mantan ex-penyidik KPK mengatakan untuk KPK sudah bisa bergerak cepat, ya. Sudah bisa bergerak cepat. Inilah saatnya KPK menuntaskan kasusnya, gitu ya. Tidak perlu lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Menahan? Ya tentu dilakukan pemanggilan, gitu kan. Kalau mau lakukan penahanan, ya kan. Kemudian melakukan penahanan dan kemudian yang paling penting adalah sebenarnya ya melengkapi berkasnya dan kemudian membawa ke persidangan. Karena toh KPK pun juga kemarin di dalam jawaban dari termohon ya KPK itu kan sudah seperti dakwaan tanda kutip yang saya lihat gitu kan, ada perbuatan-perbuatan yang disampaikan ya kan, terkait dengan sprindik yang kasus suap, terkait dengan sprindik yang perintangan penyidikan. Jadi menurut saya sih ini sudah clear ya bagi KPK ya. Maka itu untuk KPK segeralah, supaya jangan nanti kalau memang si HK ini sudah saatnya untuk menggunakan baju orange, berilah dia secepatnya baju orange supaya tangisan itu jangan berlarut-larut, ya, supaya tangisan jangan berlarut-larut. Nah kemudian kalau memang si HK tidak bersalah, kenapa mereka takut untuk menghadapi sidang pengadilan itu? Bukankah juga di sidang pengadilan banyak yang dinyatakan bebas kalau tidak cukup bukti? Ya, kenapa harus marah-marah para pengacara itu, pengacaranya si Hasto, ketika pra-peradilannya ditolak? Tidak perlu takut, hadapi aja persidangan itu, kan gitu. Kalau memang tidak cukup bukti, dia kan bebas juga, ya kan? Sebagaimana dari tahun 2020 dia bebas. Entah dia bebas karena apa, kita udah sama-sama tahu lah. Tahun 2020, dari 2019 sampai 2024, kita tahulah siapa penguasa di negeri ini. Ya, siapa penguasa di negeri ini? Bukan presiden penguasa di negeri ini. Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Tapi penguasa siapa? Penguasa adalah mereka-mereka yang bikin kebijakan. Siapa yang bikin kebijakan? Siapa yang bikin undang-undang? Presiden dan Dewan. Ya, jadi bukan satu. Jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kita tahu siapa penguasanya. Nah, tahun 2024 akhir ke 2029 nanti penguasa itu telah berpindah tangan ke Bapak Prabowo, dan penguasa yang sebelumnya menjadi pihak yang kalah, jadi oposisi. Bukan berarti karena dia menjadi oposisi jadi dikriminalisasi, bukan. Tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Penguasa yang baru akan melakukan bersih-bersih terhadap kejahatan yang tidak terselesaikan dalam pemerintahan sebelumnya. Jadi kita sama-sama tahulah kenapa HK itu dan Harun Masiku itu bisa sampai hari ini tidak tersentuh hukum. Satu hal lagi, jika kita mau berlogika apakah Hasto itu punya salah atau tidak, ketika dia dinyatakan tersangka, dia mengancam. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan kesalahan orang, juga
kesalahan dia sendiri, karena seperti ada transaksi kasus tukar guling, ya. Beda dengan gayanya Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi dituduh segala macam, dia hanya mengatakan dengan senyum, buktikan saja, silakan dibuktikan. Nah, kan itu. Tapi Hasto enggak, dia mengancam, saya akan bongkar katanya. Berarti ada kesalahan dari dia. Dia tidak berani mengatakan buktikan saja. Dia sudah tahu bahwa akan bisa dibuktikan, bahwa KPK bisa membuktikan kesalahan itu. Dan dia takut karena sekarang mereka bukan lagi penguasa. Maka inilah juga contoh bagi para penguasa sekarang ini. Kekuasaan itu ada batasnya. Jadi ketika kekuasaan ada pada kalian, janganlah melakukan kejahatan demi kejahatan atau melindungi kejahatan orang lain. Karena akan ada batasnya. Ya, kalau semua bisa kau lewati, masih ada penghakiman yang terakhir dari yang di atas. Tetapi kalau penghakiman yang di bumi sudah didapat, saya yakin penghakiman yang dari atas akan ada pengampunan.